Suatu hari saya mendapat kasus seorang perempuan berusia 23 tahun yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamarnya. Dari keterangan penyidik, kemungkinan korban ini meninggal gara-gara mencoba untuk aborsi seorang diri. Dan waktu saya memeriksa bagian organ intimnya korban, temuan yang saya dapat di sana benar-benar nggak saya sangka. Saya menemukan ada jaringan yang keluar dari organ intim korban, yaitu tali pusat, dan itu sudah dalam keadaan terpotong rata. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Sekarang ini dengan adanya internet, apalagi media sosial, kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi dengan gampang. Tapi sayangnya, gak semua informasi yang kita terima itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Makanya kita harus hati-hati, apalagi kalau udah menyangkut zat-zat yang mau kita masukkan ke dalam tubuh. Kalau kita sembarangan, efeknya tuh gak main-main, bahkan bisa mengancam nyawa. Cerita ini adalah salah satu contohnya. Suatu hari saya mendapat kasus seorang perempuan berusia 23 tahun yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamarnya. Awal kejadian, korban ini ditemukan oleh ayahnya. Jadi sebenarnya ayah sama ibu korban ini sedang ada acara di luar kota dan baru dijadwalkan untuk pulang itu 1 minggu setelahnya. Tapi hari itu ya ayahnya korban terpaksa pulang lebih awal karena ada urusan pekerjaan yang gak mungkin ditunda. Waktu ayahnya korban sampai ke rumah, dia ini curiga karena korban ini dipanggil-panggil kok gak nyaut. Ayah korban kemudian mencoba mencari anaknya ke kamar. Dan waktu ayah korban melihat dalam kamar korban, apa yang dia temukan di situ benar-benar membuat dia ini syok sampai hampir pingsan. Di situ, ayah korban melihat korban sudah dalam keadaan terbaring di lantai kamar, dan lantai kamar korban itu penuh dengan ceceran darah. Dan kata ayah korban, kondisinya korban saat itu benar-benar mengerikan. Kulitnya korban sudah pucat warna kebiruan, terus juga matanya ngebuka tapi nggak ngedip. Dan waktu ayah korban memeriksa tubuh anaknya, korban ini badannya sudah sangat dingin. Nafas dan nadinya sudah nggak ada. Korban sudah meninggal dunia. Ayah korban kemudian menelpon polisi, dan polisi datang melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban sebelum mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk diperiksa. Dari keterangan penyidik, kemungkinan korban ini meninggal gara-gara mencoba untuk aborsi seorang diri. Karena polisi menemukan di lantai kamarnya korban itu ada beberapa bungkus obat kosong yang obat itu bisa digunakan untuk menggugurkan kandungan. Gak cuman itu, polisi juga menemukan ada kertas putih berisi aturan pakai obat itu dan juga klaim bahwa obat itu adalah obat aborsi yang aman, bisa mengeluarkan janin dengan cepat, aman, dan tanpa efek samping. Mendengar ini, saya cuma bisa menghela nafas saja. Saya bersama tim forensik kemudian mulai melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban. Waktu kami periksa, ya di tubuh korban kami tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Juga ada tanda perdarahan hebat yang jelas sekali. Kelopak mata bagian dalam, bibir, dan juga jaringan di bawah kukunya korban, itu warnanya sudah benar-benar pucat. Waktu saya memeriksa bagian perut korban, saya meraba ada perbesaran organ yang ya kemungkinan besar itu perbesaran rahimnya. Kemudian saya hitung tinggi puncak rahimnya korban, dan dari situ ya diketahui kalau perkiraan usia kehamilan korban itu antara 3-4 bulan. Dan waktu saya memeriksa bagian organ intimnya korban,
Temuan yang saya dapat di sana benar-benar nggak saya sangka. Saya menemukan ada jaringan yang keluar dari organ intim korban, yaitu tali pusat, dan itu sudah dalam keadaan terpotong rata. Yang artinya, janin yang ada di kandungan korban itu sudah keluar, tali pusatnya sudah dipotong, tapi saat itu kami nggak tahu janinnya ada di mana. Kalau melihat dari kondisinya korban, kayaknya hampir nggak mungkin deh korban masih bisa menyembunyikan atau bahkan membuang janinnya itu jauh di luar rumah. Korban ini mengalami perdarahan yang sangat berat akibat aborsi yang dia lakukan secara nggak aman. Ya memang banyak orang yang berpikir kalau menggunakan obat penggugur kandungan untuk aborsi itu sesimpel kita menggunakan pencahar, misalkan kita sulit buang air besar. Padahal sama sekali nggak seperti itu. Ditambah lagi, orang-orang yang menjual obat aborsi ilegal ini pasti akan mengklaim kalau obat mereka itu merupakan obat aborsi aman yang hampir tanpa efek samping. Seolah-olah obat yang mereka jual itu adalah solusi terbaik untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Padahal, obat yang mereka jual itu adalah obat yang memicu perlunakan rahim dan juga terjadinya kontraksi. Nah, dengan cara ini diharapkan janin dalam kandungan itu bisa keluar. Ya memang obat ini juga ada indikasi medisnya. Misalkan pada ibu melahirkan yang kontraksinya itu nggak cukup kuat. Tapi itu pun penggunaannya nggak sembarangan, harus dalam pengawasan tenaga medis. Karena yang dikhawatirkan, kalau kontraksi itu terjadi berlebihan dan malah janin bayinya nggak bisa keluar karena terjepit di dalam rahim. Selain itu, kalau kontraksi yang terjadi itu terlalu kuat, rahim juga bisa robek. Bisa juga kalaupun janinnya keluar, itu masih ada resiko adanya jaringan yang tertinggal di dalam rahim. Dan ini bukan keadaan yang bisa dianggap sepele. Adanya sisa jaringan bisa menyebabkan infeksi, perdarahan hebat, sampai kematian. Kembali ke kasus tadi, akhirnya jasad korban untuk sementara dimasukkan dulu ke lemari pendingin. Setelah itu saya pulang dan beristirahat. Malamnya, korban ini mendatangi saya lewat mimpi. Keadaannya korban di mimpi saya itu mirip dengan ketika waktu saya periksa di ruang otopsi. Rambutnya acak-acakan, korban pakai baju tidur yang banyak sekali bercak darahnya, dan ada darah yang mengalir dari sela-sela pahanya korban. Di mimpi saya, korban itu memegang jaringan ari-ari yang masih ada tali pusatnya, sambil dia dekatkan ke wajahnya, dan korban itu bersenandung pelan kayak Nina boboin bayi. Korban berjalan dengan langkah yang agak terseok-seok ngedeketin saya, pelan sekali langkahnya. Di mimpi itu saya nggak bisa gerak. Saya cuma bisa diam, ngeliatin korban, sementara korban ini berjalan makin dekat ke saya, sampai akhirnya wajah saya dan korban itu cuma berjarak sekitar 1 jengkal. Di situ saya bisa melihat jelas wajahnya korban. Kulitnya berwarna pucat kebiruan, di sekitar matanya itu ada bayangan hitam, dan bibirnya itu warnanya nyaris putih saking pucatnya. Korban kemudian menyodorkan jaringan ari-ari itu ke depan wajah saya, dan saya melihat jelas ari-arinya tuh masih warna merah segar. Dan korban waktu itu kayak menggenggam ari-arinya tuh semakin erat, sampai darahnya tuh merembes di sela-sela jarinya. Korban kemudian ngomong dengan suara yang sangat lirih. Dia ngomong ke saya, anakku, kasihan anakku. Lalu setelah itu saya terbangun. Waktu saya lihat jam itu sekitar jam 3:30 pagi. Saya ngambil ponsel saya untuk ngecek kira-kira ada pesan atau kabar yang masuk atau enggak. Dan memang ada satu pesan dari penyidik kepolisian yang mengatakan kalau mereka sudah berhasil menemukan janinnya korban.
Dan hari itu akan dilakukan otopsi terhadap tubuh korban dan juga janinnya. Ternyata ketika polisi melakukan penyisiran di sekitar rumahnya korban, di halaman belakang rumah korban itu mereka menemukan ada ya sebagian kecil tanah yang membuat gundukan yang nggak rata. Karena curiga, mereka kemudian melakukan penggalian dan mereka menemukan ada satu kantong plastik berisi janin bayi. Polisi juga menemukan barang bukti lain, yaitu cangkul, celana panjang, kaos, dan juga sepatu yang sudah berlumur tanah. Dan akhirnya ketahuan kalau memang ayah korbanlah yang sudah mengubur janin anaknya itu di halaman belakang rumah. Nah, jadi waktu ayah korban itu pertama kali menemukan korban, dia melihat kalau janin yang korban itu sudah keluar, tapi ari-arinya itu masih tersambung. Ayah korban kemudian mengambil gunting, memotong tali pusatnya, lalu janinnya itu dimasukkan ke dalam kantong kresek putih dan dikubur di halaman belakang. Tujuannya ayah korban melakukan itu adalah untuk melindungi nama baik anaknya. Selama ini korban dikenal sebagai sosok yang baik, pintar, dan banyak banget orang yang sayang sama korban. Ayah korban gak mau korban meninggal dalam keadaan menanggung malu karena ketahuan sudah hamil di luar nikah. Ayah korban memang cuma pengen membela nama baik anaknya. Tapi sayang, caranya salah. Gara-gara hal ini, akhirnya ayah korban harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kepolisian. Kemungkinan ayah korban akan didakwa karena sudah menghalangi penyidikan. Polisi juga sudah mengamankan penjual obat aborsi ilegal tempat korban itu membeli obatnya tadi, dan juga pacar korban yang kemungkinan besar merupakan ayah dari si janin ini. Setelah saya melakukan otopsi, hasil otopsi menunjukkan adanya robekan pada rahimnya korban, sampai bagian rongga perutnya korban itu penuh dengan darah. Sehari setelah otopsi, lagi-lagi korban mendatangi saya lewat mimpi. Tapi sekali ini korban mendatangi saya sambil tersenyum. Dia menimang sebuah buntalan kain. Dia mengangguk ke saya sambil senyum. Lalu korban pergi. Saya harap semua yang menonton video ini selalu berhati-hati karena pada akhirnya kita pasti akan bertanggung jawab atas segala yang pernah kita perbuat. Mari kita sama-sama mendoakan semoga korban diberi ketenangan dan kasus ini bisa diberikan jalan penyelesaian yang paling baik. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.